Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, teman-teman, pada Maghrib yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan sharing tentang pola hidup sehat dan diet dalam Islam, insya Allah. Para jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang pola hidup sehat, ya. Sebelumnya mungkin banyak yang bertanya-tanya, ya, ini kok kenapa pelipisnya ada ini perlu diklarifikasi supaya tidak ada zon tahzir dan sebagainya. Jadi ini luka kemarin main futsal, ya. Futsal kemudian terjatuh, kena robek dikit banget, tapi saya putuskan untuk dijahit supaya tidak muncul jaringan keloid atau jaringan luka parut, ya, karena tempatnya di wajah. Jadi dijahit kecil banget dengan jarum dengan benang yang paling kecil ukuran 0,4, ya. Jadi ringan, jadi, ya, insyaallah main bola, ya, main futsal. Karena ada orang yang kalau main futsal punya prinsip bola boleh lolos tapi orang jangan. Ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, insyaallah para jamaah. Ya, kita bicara tentang pola hidup sehat dan diet yang sehat dalam Islam, gitu, ya. Kita bicara tentang pola hidup dulu, para jamaah sekalian. Kalau kita bicara hidup sehat, ya, secara umum agama Islam, ya, agama kita mengajarkan kita untuk sehat, bahkan memerintahkan kita untuk sehat. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Para ulama menjelaskan tentang qawi di situ. Ada dua syarah ulama. Yang pertama, kuat imannya. Yang kedua, kuat badannya dan sehat. Sehingga para jamaah sekalian, kita diperintahkan dalam Islam untuk menjaga kesehatan. Kalau berbicara sehat, harusnya umat Islam yang paling semangat menjaga kesehatan karena perintah dan berpahala. Dan agama kita pun telah memberikan rambu-rambu penjelasan, bimbingan secara umum bagaimana supaya bisa hidup sehat. Secara umum, ya. Tetapi kalau secara khusus, mendetail, karena hidup sehat itu memang kesehatan, ya. Kesehatan memang secara umum adalah ilmu dunia. Sehingga kalau secara umum, ya, secara umum para jamaah sekalian, agama Islam sudah memberikan penjelasan secara umumnya. Dimulai dari 4 dasar kesehatan. Pertama, pola makan, pola tidur, pola gerak, dan pola pikiran. 4 dasar kesehatan. Kita ulangi, sederhana sebenarnya, ya. Pola makan, pola tidur,
pola gerak, dan pola pikir. Yang dimana 4 dasar kesehatan ini dijelaskan dalam Islam. Konsepnya secara umum. Bahkan beberapa penjelasan tersebut termasuk sunnah dan berpahala. Adapun kalau kencang juga ya. Adapun ya, kalau penjelasan rinci detail itu berarti kita kembalikan kepada ahlinya. Orang di bidang kesehatan. Penjelasan detail, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Contohnya kita kan dalam Islam contoh ya. Kalau kita berbicara tentang penjelasan umum dalam Islam, agama Islam menganjurkan olahraga. Olahraga, bahkan ada beberapa olahraga yang disunnahkan. Itu dijelaskan secara umum. Perintah supaya bergerak, berolahraga. Nah, kemudian kalau secara detail kita kembalikan kepada ahlinya. Contohnya, bagaimana teknik lari yang benar. Itu semua ada ilmunya, kita butuh penjelasan dari ahlinya. Beberapa teman kita kan jadi coach, jadi trainer olahraga. Itu teknik lari yang benar, pemanasan bagaimana, kemudian teknik lari yang benar, napasnya pakai napas dada atau perut, pola napasnya bagaimana, langkah kaki bagaimana, ya, gerakan lutut ke atas bagaimana, gerakan kaki ketika menapak di tanah apakah depan, belakang atau tengah. Kemudian mengatur juga heart rate maksimal, detak jantung maksimal. Itu juga perlu dihitung. Jangan sampai melebihi karena bahaya nanti. Nah, itu semua ada ilmunya. Kembali kepada ahlinya berarti. Ya. Kembali kepada ahlinya. Kita kembali lagi tentang pola hidup sehat ya. Jadi seharusnya ya, berbicara tentang pola hidup sehat dan kesehatan, seharusnya umat Islam yang paling semangat menerapkan, dan kita yang menisbatkan diri kepada sunnah pun harusnya lebih semangat lagi untuk menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Yang agama Islam dan sunnah menjelaskan pola hidup secara umum ya, itu semua dalam rangka untuk mencegah supaya tidak sakit. Dan kebanyakan kita semua, termasuk saya mungkin ya, melanggarnya semuanya. Jadi kita sendiri yang melanggar. 4 dasar kehidupan tadi, pola tidur, pola makan, pola gerak, pola pikiran, setelah dipikir-pikir kita semua yang melanggar, umat Islam sendiri. Pola tidur. Pola tidur kita begadang, melanggar ya. Ini saya jelaskan secara umum dulu ya. Nanti kita bicara detail per detail. Kita bicara tentang pola tidur dulu. Kita banyak melanggar. Contohnya begadang. Kita semuanya begadang. Rata-rata begadang ya. Begadang. Ya, karena secara umum dalam Islam, agama kita, yang namanya malam itu untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum thubata wa ja'alna laila libasa. Kita begadang. Terlebih ada sunnah tidur setelah Isya. Setelah Isya tidur. Itu sunnah, nanti penjelasan. Kita begadang. Kita langgar sendiri ya, kita sering begadang ya. Sering begadang. Nanti ada fikih begadang.
Makanya sebenarnya para jamaah waktunya nggak cukup sebenarnya ya. Kita bahas pola tidur, pola makan, pola gerak, pola pikiran, apalagi bahas diet. Nggak cukup waktunya. Ya, tapi kita jelaskan secara umum ya, biar ada gambaran. Jadi kita sendiri melanggar gitu. Kita malah begadang. Apa yang menyebabkan begadang? Satu, yaitu gadget atau HP. Ini nyebabin begadang. Makanya ada yang datang, "Dok, saya insomnia." Gampang, HP-nya taruh di kamar mandi, taruh di loteng, insya Allah tidur. Jadi yang ngaku-ngaku insomnia sekarang ini obatnya gampang, HP-nya taruh di mana gitu, tidur pasti. Ya, yang ngaku insomnia susah tidur katanya. Begadang, kita melanggar. Ini penjelasan secara umum. Kemudian para jamaah sekalian, kita bicara tadi pola tidur, pola makan apalagi. Nah, pola makan kita banyak melanggar. Pola makan. Kita makannya banyak, makannya tidak teratur, tidak terkontrol. Ya, padahal ini penjelasannya banyak dalam Al-Qur'an dan hadis. Contoh dalam Al-Qur'an, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Jadi silahkan makan apapun, asalkan jangan berlebihan. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya selama makanan tersebut halalan thayyibah, makan aja, nggak usah khawatir. Yang penting jangan berlebihan. Makanya Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan qad jama'allahu ilma tib kullahu fi nisfi hazihil ayah. Allah telah mengumpulkan setengah dari ilmu kedokteran. Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dalam potongan setengah ayat ini. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita makan minum selama halalan thayyibah, kita makan aja, asalkan jangan berlebihan, itu aja. Dan sekaligus saya ingin menjelaskan bahwasanya dalam perintah ayat ini, kita makan itu apa yang tersedia. Jadi tidak perlu sampai kita membatasi diri makanannya, nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan gula, nggak makan gluten, nggak makan gorengan, nggak makan mie instan, nggak makan es krim. Katanya supaya apa? Supaya sehat katanya. Kenapa? Karena ini semua racun. Gula apalagi penyebab diabetes, nasi juga apalagi penyebab gemuk, diabetes dan sebagainya. Nah, para jamaah sekalian, ini semua tidak tepat. Ya, jadi itu semua makanan kita sehari-hari halalan thayyibah, halal dan bukan racun. Jadi kita makan saja ya, nggak usah terlalu susah, makannya jadi susah ya. Karena belakangan ini memang nanti saya bahas di bagian diet ya. Berbagai macam aliran diet ya, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, begini. Ada juga diet urusan dunia tapi dijadikan sunnah, padahal itu urusan dunia ya, tapi tiba-tiba kok jadi sunnah. Atau pakai nama Rasulullah, diet ala Rasulullah, padahal hukum asal makanan mubah, seperti itu. Jadi susah jadinya ya makannya. Padahal, dan nanti di bagian diet saya buktikan sendiri kalau saya sempat naik badannya dulu berat. Nanti saya ceritain ya.
Masih makan nasi, masih makan tepung, minum gula, makan gorengan, es krim, coklat, nggak ada pantangan, tapi tetap bisa kurus. Ya, jadi kuncinya tadi, 4 tadi ya. 4 tadi ya. Karena terkait dengan pola makan lagi, ini ingin saya sampaikan, dahulu kala pesannya orang tua kita, kalau kita pengen kurus, pesan orang tua kita apa jemaah? Pesan orang tua kita dulu, pengen kurus, iya olahraga. Olahraga sana biar kurus. Nah, tapi setelah muncul aliran diet ala-ala, ya, gitu, diet ini, diet itu, diet ini, diet ini, macam-macam, diet artis, diet fulan, dietnya yang punya podcast juga, dietnya ini, dietnya ini. Tiba-tiba orang itu fokusnya ke makanan. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini bahaya, ini racun, padahal nasi itu anugerah Allah yang terzolimi. Enggak pernah olahraga, puasa terakhir Ramadan, tiba-tiba bilang gara-gara nasi sama gula berat badan saya naik. Enggak pernah olahraga, puasa terakhir kapan? Ramadan kemarin, bilang gara-gara nasi sama gula berat badan naik. Jadi kita atur makanan para jamaah. Ini pola hidup. Ya, pola hidup sehat ya, makanan. Dan ini juga sebenarnya ada ilmunya. Tadi kan arahan umumnya makan dan minum jangan berlebihan ya dalam Islam. Demikian juga hadis-hadis yang lain banyak ya, nanti kita jelaskan per sesinya. Demikian juga penjelasan secara detailnya ya, kita kembalikan kepada ahlinya. Di zaman ini tadi kan jangan makan berlebihan, tapi kita berada di zaman sekarang di mana banyak makanan yang tinggi kalori tapi rendah gizi. Apa jamaah? Tinggi kalori, rendah gizi. Makanannya kecil segini, tapi kalorinya tinggi dan gizinya rendah. Nah, kita hati-hati ya. Hati-hati. Dan salah satu contohnya ini, mohon maaf jamaah, gorengan. Kenapa? Karena memang minyak banyak, kemudian karena dilakukan pemanasan berulang-ulang, gizinya habis atau kurang, seperti itu. Nah, di sini kita perlu ilmu lagi nih tentang makanan. Ya, kita perlu ilmu lagi tentang makanan. Kita belajari mana saja makanan yang tinggi gizi, rendah kalori. Mana makanan yang kebalikannya, tinggi kalori, rendah gizi. Nah, ini kita perlu belajar lagi ya, kaedahnya. Belajar lagi secara umum ilmu gizi. Nah, kalau ini ilmu dunia, kita kembalikan kepada ahlinya, sehingga kombinasi ilmu agama secara umum dan ilmu dunia yang menjelaskan lebih detail. Kita pelajari. Hanya saja pertanyaannya sekarang jamaah, boleh tidak makan gorengan? Boleh nggak makan gorengan? Iya, boleh ya, apalagi buat buka puasa. Saya buka puasa harus gorengan, Pak. Kalau nggak nikmat. Nah, cuma ada tekniknya ya. Ada teknik, ada ilmunya. Ya, misalnya kalau makan gorengan lebih baik kita pakai tisu serap. Kita serap minyaknya dulu, pakai tisu serap baru kita makan. Seperti itu, untuk mengurangi minyak dan kalori yang berlebihan. Semua ada ilmunya gitu ya. Memang butuh ilmu, bimbingan para ahli ya. Termasuk kalau diet juga begitu ya. Kalau diet harus pakai bimbingan ahli. Jadi jangan coba-coba cuma nonton potongan video, baca-baca, nyoba. Nanti merana, nanti tersiksa, susah, keringat dingin, lemes, pucat.
Kadang-kadang kurus sih kurus tapi kurang gizi, lemes, pucet dan sebagainya. Seperti itu. Ini pola makannya, jadi kita juga perlu dikontrol. Termasuk di pola makan ini adalah puasa juga. Dan kita paling banyak meninggalkan, ya. Paling banyak kaum muslimin. Jangan-jangan ada di antara kita puasa terakhirnya Ramadan kemarin. Mudah-mudahan nggak ada ya. Puasa terakhir kapan? Ramadan kemarin. Jangan sampai kita melanggar sendiri. Makanya coba teman-teman yang sekarang sedang diet ya, terutama ibu-ibu, mbak-mbak, akhwat wa umahat ya. Biasanya kan kalau diet itu langsung ini ya, fokus. Itu sebenarnya kan kita sendiri meninggal. Coba puasa Daud deh, coba deh. Kan kita sendiri yang ninggalkan. Iya kan? Coba puasa Daud. Itu nggak usah pakai rumus macam-macam itu. Ya. Pakai jangan makan gula, jangan makan ini, jangan makan es krim. Kalau malam cuma makan apel doang satu, lemes. Ya, cuma makan apel, anaknya makan es krim, lemes. Ya, moodnya kurang. Di meja makan sama teman-teman kita makan nasi, makan kutnya orang Indonesia, makan nasi, ya nikmat ini tahan-tahan diri, lemes. Ya, apalagi lagi makan nasi Padang, nggak boleh nasi putih kan? Gimana nasi Padang ya? Nasi putihnya nggak disiram sama kuah tuh gimana dan? Kan lemes. Makanya sebenarnya kita sendiri yang ninggalkan gitu loh jemaah, meninggalkan ajaran. Coba ibu-ibu, mbak-mbak ini nggak usah pakai diet macam-macam ya, sampai bahkan ada diet yang berbahaya, mahnya kambuh, kolesterolnya naik karena banyak makan lemak. Itu kita sering temui di UGD, mahnya kambuh. Kenapa? Lagi coba diet ini. Diet apa? Jangan makan tepung, jangan makan gula, jangan makan nasi, jangan makan ini. Itu dibuat challenge, tantangan ke semua orang. Dipukul rata, yang kena mah langsung jatuh. Bukan gitu diet. Jadi setiap orang beda-beda. Perlu konsul kepada ahlinya. Coba itu mbak-mbak, ibu-ibu ya. Ya, kita terapkan aja pola hidup sehat, cari pahala. Puasa Daud, insya Allah. Nggak pakai rumus macam-macam. Kita sendiri yang meninggalkan ya. Puasa Senin Kamis jangan-jangan nggak pernah kita. Kita sendiri yang meninggalkan. Ya, ibu-ibu, mbak-mbak semangat diet, nggak makan ini, nggak pernah puasa Senin Kamis. Insyaallah. Padahal semua ahli sepakat cara terbaik dan termudah menurunkan berat badan itu dengan bahasa kedokterannya intermittent fasting. Cara terbaik, dan itu pun ada tekniknya, ada ilmunya juga. Gitu. Ada ilmu dan ada tekniknya para jamaah sekalian ya. Nah, itu pola makan ya. Kalau kita bicara pola makan, Masya Allah ya, banyak nih sunnah-sunnah dalam Islam. Tapi secara umum begitu aja. Selama makanan tersebut halalan thayyibah, bagus. Halal dimakan dan thayyib. Dan thayyib itu artinya ya, tidak Syekh Sa'di memberikan syarah, memberikan tafsir halalan thayyibah. Halalnya itu adalah cara mendapatinya, cara mendapatkannya, iktisabnya, kasabnya halal, bukan mencuri, bukan merampok. Sedangkan thayyibah, tafsir dari Syekh Sa'di adalah dia bukan yang kotor dan najis seperti darah, makan dari sampah dan sebagainya. Jadi bukan ditafsirkan thayyibah itu tanpa pengawet. Jadi berasnya harus organik katanya. Ya, susunya, susu sapinya harus murni, yang baru habis diperah langsung diminum.
Itu tafsir yang tidak tepat ya. Sebagian tuh memang ada yang begitu ya, ilmu dietnya itu tafsir yang nggak tepat, nggak ada ulama yang nafsirkan seperti itu. Ya, nggak ada. Kemudian yang selanjutnya para jamaah sekalian adalah tadi olahraga dan bergerak. Bergerak dan olahraga. Nah, justru di zaman sekarang para jamaah sekalian, yang ditekankan sebenarnya lebih ditekankan di zaman ini tuh olahraga. Kalau masalah makanan, insya Allah ya, teman-teman tinggal di kota pasti gizinya terpenuhi, insya Allah. Malah kelebihan gizi ya. Justru yang ditekankan malah olahraga. Olahraga yang ditekankan. Dan agama Islam pun menekankan ya. Bahkan sampai-sampai ada olahraga yang disunahkan. Ya. Olahraga yang disunahkan. Contohnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ta'limur rajulus sibahah. Seseorang itu belajar dan mengajarkan berenang. Romyuhu baina qosain, memanah. Sebagian ulama mengambil ilah memanah, dan olahraga yang disunahkan ini adalah olahraga yang memang mendukung jihad. Karena suatu saat kaum muslimin kalau dipanggil jihad harus siap. Bukan hanya jihad tolak, jihad menyerang, tapi juga jihad difa, jihad bertahan. Ya. Jihad bertahan. Kalau negara kita diserang itu jihad difa. Kampung kita diserang jihad difa. Bahkan keluarga kita diserang, rumah kita dirampok, kita ngelawan jihad difa, syahid. Mendapatkan pahala syahid. Jihad difa, kita harus siap. Makanya sebenarnya wajib militer tuh kaum muslimin sebenarnya yang ini, yang lebih bersemangat, harus siap secara fisik dan mental. Makanya olahraga yang disunahkan itu olahraga yang mendukung ke arah sana. Romyuhu baina qosain, memanah. Dan para ulama mengambil ilah kenapa memanah ini, karena zaman dulu adalah alat yang digunakan untuk melempar. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Jadi latihan yang terkait dengan lemparan, memakai prinsip lemparan itu disunahkan. Contohnya latihan nembak, latihan menembak pakai tank, rudal, itu termasuk. Karena ilatnya sama. Jadi latihan memenak, latihan ini dan sebagainya disunahkan. Demikian juga ta'dibur rajul farasahu, latihan berkuda, sunnah. Dan sebagian ulama sama mengambil ilah hanya juga alasan yang sama, dikiaskan di zaman ini bawa helikopter, bawa ini, bahkan sebagian bilang bawa mobil untuk perang. Harus bisa berenang. Dan intinya dari itu semua adalah olahraga yang mendukung badannya kaum muslimin sehat, kuat, dan siap kalau ada panggilan jihad ya. Kita kalau jihad tolak mungkin susah ya di zaman ini ya. Jihad menyerang mungkin ya. Tapi kalau jihad difa kapan-kapan bisa. Kita diserang harus siap. Harus siap. Nah, jangan sampai misalnya contoh ya. Kita ini kan bicara semangat ya. Kita bela Islam, semangat. Tegakkan sunnah ya. Tapi ketika ada panggilan contoh jihad difa ya, baru lari berapa kilo lemes.
sesek, dada sesek, gitu ya. Jadi belum ketemu musuh udah lemes duluan, baru lari. Ya, kita diserang dari sana, ayo lari. Baru lari sebentar, nah tunggu, nggak kuat, udah duluan, nggak kuat. Kaum muslimin nggak boleh. Kita harus siap. Belum kita bicara ngangkat senapan yang beratnya 5 kilo ya, baru bawa dikit, aduh kenapa? Encok. nggak kuat. Apalagi nanti bawa basoka gitu, beratnya hampir 15 kilo ya. Kenapa gemeteran? Udah pegel. Mau nembak gimana ya? Jadi jangan sampai kita begitu. Harus badannya kuat, fit, sehat. Ini perintah Islam loh, berpahala. Bahkan di zaman ini makanya lebih ditekankan olahraganya ini ditekankan. Karena Nabi SAW itu kalau kita bahas sejarah sirah, peperangan besar terjadi di Madinah. Perang Badar 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah, lanjut perang Khandaq, lanjut perang macam-macam. Ya, perang Mu'tah dan sebagainya. Itu Nabi SAW di Madinah itu umurnya sudah 50-an. 50-an ya. Lari, ayunkan pedang, jalan, bawa persediaan. Umurnya 50. Nah, kita aja mungkin 30 ini disuruh jalan berapa meter aja udah lemes ya. Udah nggak kuat, ngos-ngosan, capek gitu ya. Jalan. Bahkan kadang-kadang kita para ikhwan ini kadang-kadang masjid itu sebelah rumah, pakai motor ya gitu ya. Pakai motor gitu ya. Pakai motor. Padahal cuma nggak sampai sekilo, kadang-kadang 500 meter ya, masjid sebelah rumah pakai motor. Kita nggak mau jalan. Makanya lebih ditekankan di zaman ini para jamaah sekalian, kita olahraga. Ini yang lebih ditekankan. Ya. Bahkan kalau kita ingin diet ya, nurunin berat badan, jangan terlalu fokus pada makanan. Justru di zaman ini tadi saya sampaikan ya, bermunculan diet ini, diet enak, senang, bahagia ada namanya. Diet cuma makan buah, diet rendah garam, diet jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Jadi dengan setelah bermunculan diet ala-ala, semuanya fokus ke makanan, serba dibatasi. Nggak boleh makan malam cuma apel doang, atau terakhir makan jam 5 sore. Dan juga mitos makan malam bikin gemuk, mitos ya, jangan salahkan makan malam, macam-macam sampai pusing sendiri ya, serba susah. Sejak muncul berbagai macam aliran, bahkan ada latihan diet, kelas diet. Mulai dari kelas diet artis sampai diet sunnah, diet ala Rasulullah dan sebagainya. Padahal itu semua urusan dunia. Makanan urusan dunia, hukum asalnya. Jadi jangan kita bawa-bawa sunnah gitu ya. Urusan dunia. Akhirnya yang dilupakan tadi kan 4 dasar kesehatan tadi kan, makan, tidur, makan, olahraga. Ini dilupakan. Diet sih diet, begadang, makan nasi, makan ini, jangan ini, tapi nggak pernah puasa atau intermittent fasting. Saya nggak makan ini, nggak pernah olahraga, nggak maksimal. Yang terjadi adalah
ya fenomena turun sesaat, ya paling cuma turun sebentar, setelah itu nggak kuat ya, balik lagi. Itu yang disebut dengan fenomena gunung es. Jadi yang berhasil itu turun, ya misalnya nggak makan nasi ya selama sebulan, turun memang, turun 2 kilo, 5 kilo turun. Tapi ini juga ada ilmunya ya, karena ya berat badan itu pertama lemak, otot, sama air. Jadi yang turun juga kandungan airnya turun kandungan air. Bukan hanya lemak, tapi air juga turun, makanya lemes, terus badannya lemes, pucet, nggak seger, karena kandungan air turun. Ini ada ilmunya juga, makanya jangan sampai saya bilang tertipu dengan iklan 4 hari turun 2 kilo. Dengan diet ini 4-5 hari turun berapa? 2-3 kilo. Ini yang turun massa air bukan lemak, karena lemak nggak bisa, bukan kayak apa ya, bukan kayak pencuci piring ya, habis lemaknya langsung ya, apa tinggal minum itu apa namanya, green apa namanya, cuci piring, hah? Oh, sunlight nih ya. Jadi cara aktif menghilangkan lemak, minum sunlight, terus keluar ya. Jadi lemak itu dibakar pelan-pelan, butuh berminggu-minggu. Tapi kalau iklannya 5 hari turun 2-3 kilo, bukan lemak yang turun, tapi massa air tubuh. Karena ada tekniknya, yaitu dengan makan rendah garam dan rendah karbohidrat, karena garam dan karbohidrat menyerap air. Kalau itu nggak masuk, ya maka sel itu akan mengurangi penyerapan air. Jadi bayangin satu sel berkurang 0,00 mili dikalikan triliunan sel, maka bisa sampai 2 kilo 3 kilo berat badan turun. Jadi jangan tertipu gitu-gitu. Ini banyak ilmunya. Dan inilah sekaligus menjawab pertanyaan kenapa ketika lebaran jadi lebaran. Menjawab pertanyaan ini. Ya kan? Malam takbirannya itu masih berapa tuh? Ya, malam takbirannya masih mungkin kalau ibu-ibu mungkin malam takbirannya mungkin ya 58 ya. Malam takbirannya masih 58. Besoknya pas lebaran jadi 85. Kenapa bisa ya malamnya misalnya ini terus paginya lebar? Karena begitu buka puasa, makan lagi, minum air lagi, cairan tubuh kembali ke sel, naik 2 kilo karena cairan. Itu jawaban ilmiahnya. Ya, makanya ada ilmunya semua nih. Ada ilmunya ya. Jadi sangat tidak saya sarankan itu ya, ikut macam-macam ya, diet macam-macam, karena saya buktikan sendiri nih ya, makan nasi, makan tepung, makan gula, nggak ada pantangan. Silakan tanya sama panitia, tadi saya makan semuanya, makan gula, makan apa, tapi olahraga jalan, intermittent fasting jalan, jangan pernah begadang. Ini udah azan? Udah? Belum? Iya kan? Seperti itu ya. Jadi sehat itu, nah sehingga 3 ini penting tadi para jamaah ya. Ingat, tidur, makan, sama gerak. Termasuk makan nih puasa jamaah. Atau intermittent fasting ini pun ada ilmunya. Ada yang 6-8 jam, 16 jam sampai 20 jam ada. Ilmu ada. Atau kalau nggak susah-susah, kita punya sunnah, kenapa nggak laksanain puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, puasa 3 hari setiap bulan, terserah mau 1, mau di awal bulan, mau di tengah bulan, mau di akhir bulan. Banyak kita, tapi kita tinggalkan itu semua. Kaum muslimin yang meninggalkan sendiri, kan udah diajarkan, kita sendiri yang lupa ya, terutama olahraga dan puasa serta jangan begadang. Nah, ini ditinggalkan, kita sendiri yang melanggar.
Sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara diet gitu ya, nurunkan berat badan, sejak dulu kala dalam ilmu kedokteran yang saya pelajari, kita punya prinsip yang namanya berat badan ideal ya. Berat badan ideal itu adalah hadiah dari pola hidup yang sehat. Kita ulangi ya. Berat badan ideal adalah hadiah dari pola hidup yang sehat. Sehingga kita fokus kemana? Fokus ke pola hidup sehatnya, bukan ke berat badannya. Karena pola hidup sehat perintah Islam dan berpahala. Paham jemaah? Sebagaimana khilafah kaum muslimin itu hadiah bagi hamba yang bertauhid. Saya ulangi, khilafah kaum muslimin hadiah bagi hamba yang bertauhid. Sehingga kita fokus kemana? Fokus menegakkan tauhid, Allah kasih hadiah khilafah. Paham? Ya. Demikian juga dengan ini. Nah, sebagian orang kebalik, fokus kemana? Ke berat badannya, sampai melupakan pola hidup sehat. Stres gara-gara berat badan, tapi hidup sehatnya lupa. Bahkan gara-gara diet melanggar pola hidup yang keempat. Apa? Pola pikir. Gara-gara diet pengen nurunin berat badan, melanggar pola hidup yang keempat. Apa yang keempat? Pola pikir. Gara-gara diet stres. Karena nggak boleh makan ini itu, stres nggak? Stres tuh, ngiler, pusing. Ya, moodnya moodnya ini karena dalam hadis talbinah ada namanya talbinah ya. Ya, itu makanan yang ada penjelasannya bahwasanya makanan itu bisa memperbaiki mood. Jadi orang capek, orang stres, orang sumpak mungkin ya, tiba-tiba makan makanan tertentu dia moodnya kembali seger, recharging lagi. Itu salah satu dari penjelasan hadis talbinah. Saya punya tulisan tentang talbinah. Hadis tentang talbinah, semacam tepung dijadiin semacam sup. Jadi kita makan makanan tertentu, itu kita lagi sumpek, capek, jenuh, makan makanan tertentu jadi fresh lagi. Kalau saya misalnya capek depannya nasi padang seger lagi, insyaallah. Seger, lagi capek, lagi itu, jenuh kan, seger lagi. Sebagian lagi ada yang makan coklat, sebagian lagi ada yang makan makan boba zaman sekarang ya. Nggak makan ini dia seger lagi. Jadi karena diet berlebihan, stres, nggak bisa makan. Diet berlebihan ya, pikiran berat badan, kalau melanggar, stres. Pola pikir seperti itu. Kemudian kita berlanjut sekarang yang keempat para jamaah, dan termasuk yang diajarkan dalam agama kita supaya menjaga kesehatan ya, kita menjaga pola hidup, pola pikiran. Kita jaga dari depresi dan cemas. Ya. Karena dalam ilmu kedokteran pun ya, dalam psikologi, dalam ilmu geriatri orang tua gitu ya, itu memang ada kaitannya antara pola pikir kita dengan stres, dengan berbagai macam penyakit. Terlalu banyak. Jadi stres, depresi itu melahirkan penyakit dan punya benang merah hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyakit. Contoh misalnya diabetes ya. Kalau orang stres, dia akan mengeluarkan hormon adrenalin berlebihan yang banyak. Hormon adrenalin itu mempengaruhi hormon-hormon yang lain, termasuk hormon yang dihasilkan oleh pankreas.
dan salah satu yang dihasilkan pankreas insulin. Insulin mempengaruhi gula darah. Jadi bisa jadi orang stres gula darah naik dan sebagainya. Jadi banyak kaitan depresi. Dan kalau kita bicara ilmu psikologi modern, kita kena kita semua. Karena ada namanya depresi terselubung, ada namanya cemas terselubung. Kita sebenarnya sedang cemas, kita sebenarnya sedang depresi tapi nggak ngerasa. Ini yang bahaya. Ini bahaya. Kita lanjutkan setelah Isya jamaah, insyaallah. Kita cukupkan dulu. Saya tutup dulu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Kita lanjutkan tema kita. Kita udah berbicara tentang 4 pokok kesehatan tadi ya. Yang kita sama-sama akui kita banyak melanggar jemaah ya. Termasuk saya banyak melanggar. Ya, jadi kita banyak enggak fit, kurang fit, tidak sehat, gampang capek, gampang pegel, minta dipijit terus dan sebagainya. Itu karena kita sendiri melanggar ajaran Islam, sunnah. Ya, harusnya kita yang menisbatkan diri kepada sunnah, sering ikut kajian sunnah ya, harusnya yang lebih semangat harusnya ya menerapkannya ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu berpahala, menjaga kesehatan berpahala dengan niat pertama mudah ibadah. Bahkan ada ibadah yang sangat memerlukan kesehatan, sangat perlu yang namanya vitalitas, fit, fresh, yaitu ibadah haji dan umroh. Itu sangat butuh tenaga. Makanya ketika kita membimbing ya, saya bimbing umroh itu biasanya yang jatuh, yang sakit biasanya itu yang tidak biasa olahraga, nggak biasa jalan. Itu biasanya langsung ngedrop. Karena butuh umroh apalagi haji butuh tenaga, harus sering jalan. Kerjaannya jalan terus. Yang biasanya mager di rumah ditemani sama gadget dan HP ya tiba-tiba kaget sakit dan sebagainya. Yang kedua juga badan sehat ini kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas, kebaikan-kebaikan, kegiatan sosial, membantu, itu butuh badan yang sehat. Bukan hanya sehat tetapi fit. Artinya nggak gampang capek, nggak gampang masuk angin, dikit-dikit pijet. Ya, kita butuh ya. Dan kita diperintahkan seperti itu. Jadi kita niatkan sehatnya, dapat pahala insya Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara 4 ini, nah ini butuh sesi khusus lagi ya. Kita bicara tentang pola tidur, ini butuh sesi khusus ya, penjelasan panjang lebar tentang sunnah tidur, tentang qailulah. Qailulah pun juga ada penjelasannya lagi. Qailulah itu tidak harus tidur siang, sekedar istirahat saja bisa. Qailulah itu sunnah, qailulah tidur siang, nggak mesti tidur, baring-baring kita niatkan sunnah. Kemudian banyak tidur, tentang makanan apalagi banyak, tentang puasa juga, fikih puasa ya, berbagai macam jenis puasa ya. Demikian juga dengan bergerak, olahraga, ini butuh ilmu lagi. Ingat semua butuh ilmu ya. Makanya sering saya kalau ingin diet, nurunin berat badan, kebanyakan kita cuma nonton potongan video dicoba terus. Ini enggak tepat, akhirnya banyak diet-diet yang malah berbahaya. Ya, begini. Atau contoh ada yang olahraga, enggak pakai ilmu olahraganya. Katanya disuruh olahraga, oke, besok subuh olahraga lari 5 kilo, kapok terus. Habis lari bukannya seger cedera, pegel-pegel, ngos-ngosan.
kapok, nggak mau olahraga lagi. Padahal olahraga yang benar itu adalah setelah olahraga seger. Karena ada teknik, ada ilmunya. Jadi harus butuh bimbingan memang. Semua ada ilmu. Apa-apa kan perlu ilmu ya. Jadi bukan instan, cuma nonton video. Apalagi diet, nonton video doang. Ini ikutin terus. Nggak ada bimbingan, nggak ada pengawasan, nggak ada apa. Ya akhirnya terjadi fenomena bola bekel. Ya, turun 3 kilo, naik 5 kilo. Turun 5 kilo, naik 7 kilo. Turun 5 kilo, naik terus, nggak turun-turun akhirnya. Itu yang disebut dengan jam terbang tinggi, nggak turun-turun. Iya. Turun-turun. Ya. Jadi ada penjelasan. Jadi semua ada ilmunya. Jadi olahraga yang benar bagaimana gitu ya. Biar seger lari. Besok saya pagi sama panitia nih mau olahraga nih. Nanti kita sharing-sharing bagaimana lari biar seger. Jadi yang benar habis lari itu seger. Bukan capek, bukan ngos-ngosan, bukan kapok, seger. Itu ada ilmunya. Ya, kecuali lari dari kenyataan dan lari dari istri. Itu beda. Ya. Oke, para jamaah sekalian, ini tambahan sedikit, kita masuk sesi yang kedua tentang diet yang sehat. Nah, ini baru kita lihat ke arah ke arah PowerPoint yang sudah saya buat. Jadi ini sebenarnya ada acara kegiatan kita tentang sekedar sharing ya. Saya bagi pengalaman saya dulu sempat naik berat badan ya. Sampai berat badan saya dulu itu digambar sebelah kiri, kan biasa kalau diet kan before after ya. Gitu. Itu yang before 94 kilo, jadi gemuk banget dulu ya. Depannya gorengan lagi fotonya, mantap lah ya. Baru setelah itu sekarang sudah 70-an ya, 72, 74, 75. Ya. Dan semuanya ada ilmunya para jamaah ya. Jadi dan ini saya buat rekamannya di Indonesia Bertauhid dan Yufid TV sudah sampai 5 sesi. Ini bisa nggak 5 sesi kita bahas nih? Nggak bisa jemaah. Udah 5 sesi ini pertemuan. Tapi kita jelaskan secara singkat aja jemaah ya. Jadi cara diet yang sehat. Jadi saya ingin apa ya? Jadi sebenarnya para jemaah sekalian, dalam ilmu kedokteran yang saya pelajari dulu. Ya, jadi ilmu yang kita sekolah lama, kita belajar tentang kolesterol, belajar tentang metabolisme, kita belajar ini ya. Jadi yang namanya menurunkan berat badan pun itu nggak susah, nggak stres, nggak keringat dingin, tidak mood jelek, dan yang benar nggak ada pantangan makanan. Jadi nggak ada pantangan. Saya menurunkan berat badan, tidak ada pantangan makanan. Masih makan nasi, masih makan tepung, masih makan gula, gorengan. Anak-anak beli es krim saya ikut makan, coklat makan, nggak ada pantangan. Cuma kita atur dan ada ilmunya, serta dikombinasikan dengan olahraga dan intermittent fasting. Jadi nggak sampai ibu-ibu sama mbak-mbak nih perhatiin, yang paling sering. Nggak pakai produk-produk khusus, garam Himalaya, madu ini, minyak ini nggak ada. Makanan yang kita jumpai sehari-hari. Nggak perlu ikut diet yang berbayar juga, dibayar berapa gitu ya. Kelas diet berbayar, nggak, alami, gratis. Yang penting adalah konsisten, itu aja. Nggak ada pakai macam-macam. Nikmat, nggak pakai keringat dingin, masih makan malam, makan 3 kali sehari. Cuma kita atur ilmunya. Makan malam masih. Kadang-kadang kalau malam olahraga, lapar makan kok sebelum tidur, nggak apa-apa. Ada ilmunya semuanya jemaah. Jadi itu yang saya pelajari dulu. Nah, tapi setelah muncul berbagai macam diet, macam-macam diet ini, sampai ada diet yang menisbatkan kepada Rasulullah, padahal itu bukan ajaran Rasulullah. Hati-hati jemaah. Ya, bukan ajaran Nabi SAW. Bukan ajaran Nabi. Hati-hati ya, kita bilang itu Nabi atau ala Rasulullah, hati-hati. Bukan ajaran Nabi. Makan itu urusan mubah, urusan dunia. Kan kita punya kaedah al aslu fil at'imah wal ashribah al ibahah. Hukum asal makan dan minum adalah mubah.
Jadi kita nggak ada pantangan ya jamaah ya, nggak ada pantangan dan sehat. Yang penting konsisten aja, konsisten. Ya, kita melaksanakan, kita kombinasi seperti itu. Ya, nah, oke kita lanjut aja ya. Mungkin nanti kita perbanyak tanya jawab aja ya, teman-teman. Kita lanjutkan mungkin. Nah ini kita lanjutin. Nah jadi ini gambarnya kalau diperbesar sedikit ya, itu 90-an. Memang sampai teman-teman yang lihat fotonya nggak percaya saya pernah begitu ya. Ini kamu katanya, iya insya Allah. Bukan nggak pakai cosplay ataupun peran pengganti, enggak insya Allah. Saya memang saya akui dulu ya, nimbang-nimbang ya. Kemudian turun, nah dan turunnya pun perlahan-lahan jamaah ya. Jadi saya turunnya perlahan-lahan. Dinikmati mungkin sebulan itu paling 2-3 kilo lah atau sekilo pelan-pelan. Tidak seperti iklan diet ya. Sebulan turun 15 kilo. Tapi cuma 3 bulan ntar balik lagi. Ya itu memang begitu ya iklan-iklan. Itu cuma turun sebentar ntar naik lagi. Karena pola hidup yang dipaksakan, bukan alami, dia nggak kuat. Nah masalahnya sekarang yang turun ini di screenshot jadi testimoni nyebar sana sini. Tapi yang naiknya nggak disebarin. Atau yang masuk rumah sakitnya nggak disebarin. Yang masuk rumah sakitnya, yang mahnya kambuh, yang ini dan sebagainya nggak disebarin. Seperti itu. Itulah kenapa diet-diet itu mau diet ala artis ala apa itu cuma heboh sebentar hilang. Ya. Diet ala-ala, diet sejak dulu kala ya ada ya, diet ini itu heboh sebentar hilang habis itu. Yang bikin bertahan lama karena comot-comot nama Nabi, ala Rasulullah, diet sunnah, padahal enggak. Diet urusan dunia, hati-hati bawa agama sekali lagi ya. Bawa Rasulullah. Turun perlahan-lahan. Ya, yang namanya perlahan-lahan. Dan ini pun mengingatkan saya kepada kaidah perkataan para ulama, man roma ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, hilang sekaligus. Artinya segala sesuatu yang dicapai dengan instan diambil semuanya, gampang hilangnya juga. Makanya diet-diet yang turun 10, 5 kilo, entar naik lagi segitu juga. Karena instan. Buru-buru, bukan dengan pola hidup yang benar dan stabil seperti itu. Dan ada kaidah fikih man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu dihukum tidak mendapatkan, hirman, diharamkan. Kayak semuanya serba buru-buru, gagal akhirnya. Makanya banyak ini terutama mbak-mbak, ibu-ibu diet macam-macam segitu-segitu aja berat badannya ya. Cuma itu aja berat badannya. Ya. Seperti itu. Jadi pelan-pelan nah. Kemudian nah ini saya juga sudah sampaikan jadi nggak ada pantangan. Jadi kita fokus ke pola hidup sehat, pola gerak. Nah, ini yang saya ingin ceritakan jamaah ya. Kenapa kok bisa naik sampai 94 kilo nih? Ada ceritanya sampai 94. Kenapa demikian? Karena masih ingat pandemi ya, udah lupa kayaknya nih. Ya, semoga segera berlalu. Jadi teman-teman para jamaah sekalian, kenapa bisa saya 9 kilo? Itu karena di zaman pandemi. Dan memang katanya pandemi banyak yang naik ya, berat badannya ya. Nah, kenapa di zaman pandemi ada perubahan gaya hidup? Nah, dan ini pun membuktikan, semakin meyakinkan saya bahwasanya berat badan yang tidak ideal atau kegemukan atau obes itu disebabkan karena pola hidup yang nggak sehat. Jadi bukan karena nasi sama gula. Kasihan banget ya nasi sama gula ya. Apalagi nasi, di mana-mana orang tuh bekerja demi sesuap nasi. Nah, tiba-tiba kok sekarang jadi gara-gara nasi diabetes, nasi bikin gemuk, nasi bikin macam-macam, kan kasihan. Kasihan ya. Nasi sekarang jadi ini. Jadi yang dari sini kita belajar berat badan yang tidak ideal atau obes itu karena memang pola hidup kita yang nggak sehat memang. Di zaman pandemi memang terjadi namanya shock kultur atau
bukan kultur ya, shock psikologis. Ya. Pertama kan pandemi masih ingat ya, nggak boleh keluar rumah ya. Otomatis saya nggak olahraga, tidak main futsal lagi, nggak jogging lagi. Kemudian juga selama pandemi saya duduk di lab berjam-jam, duduk kayak begini, berjam-jam ya, memakai pakaian astronot atau hazmat ya untuk melakukan PCR ya, karena waktu itu tenaga terbatas, jadi mau nggak mau belum banyak yang kita latih, jadi mau nggak mau kita turun. Jadi kalau saya udah masuk siang, keluarnya nanti jam 9 di lab, jadi sholatnya kita jamak. Kalau pagi keluarnya sore, kadang zuhurnya lolos, duduk terus ya. Kemudian juga begadang, saat itu saya begadang, terutama ketika terjadi gelombang Delta dan Omikron itu. Banyak yang kena semua, oksigen habis di mana-mana. Di Balikpapan habis enggak? Rumah sakitnya habis oksigen di mana-mana. Kalau saya di Jogja dan di Lombok habis oksigen sampai nolak-nolak. Nah, itu pemeriksaan di lab banyak dan saya harus melakukan verifikasi hasil supaya valid. Itu minimal jam 12 malam tidur. Minimal jam 12 malam depan laptop, lagi-lagi duduk verifikasi hasil. Ya, supaya hasil benar-benar valid, kita periksa PCR, gelombangnya, kurvanya dan sebagainya. Tuh, sampai minimal jam 12 malam. Minimal. Ya, jam 2 tuh masih on kadang-kadang ya. Karena besok paginya hasil harus keluar. Kamu mau nggak mau makan banyak. Karena orang kalau sedang capek pasti ngemilnya banyak biasanya. Ngemil capek dan sebagainya. Apalagi di foto depannya gorengan, Masya Allah. Dan kemudian yang terakhir, stres tidak terlihat. Nah, ini yang saya sampaikan ya, di pola pikir tadi. Kita di zaman ini dalam ilmu psikologi, di zaman sekarang ada namanya stres dan depresi terselubung. Kita sedang stres, kita sedang depresi, tapi kita nggak sadar. Dan ketika kita dikasih tahu, kita mengelak atau denying. Bang, istirahat bang, abang lagi stres tuh. Enggak kok, enggak, masih sehat, masih ini ya. Denying. Itu namanya stres depresi terselubung di zaman ini. Banyak. Makanya kita harus, ini ada ilmunya lagi, cara mendeteksi. Stres depresi terselubung. Kita nggak sadar, ketika dikasih tahu, kita nolak. Enggak kok, enggak stres, saya masih strong gitu ya, masih kuat, enggak butuh healing. Apaan sih dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Kayak anak generasi strawberry aja ada lagi namanya anak generasi strawberry dan generasi Z, dikit-dikit healing ya. Enggak, saya strong kok, padahal dia lagi depresi. Nah, kita saat itu pun sedang stres juga, depresi terselubung, shock kultur, enggak boleh keluar ini. Nah, dari itu semua, kena semuanya ini. Pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir. Naik berat badan. Naik. Jadi sekali lagi jangan salahkan nasi dan gula. Karena ada gitu ya, yang nggak mau makan gula. Kenapa? Racun bikin diabetes. Nggak benar. Itu anugerah Allah itu. Karena apa-apa kalau buat itu pasti ada garam gula. Makanya ini saya terus terang sama jamaah ya. Saya safar ke berbagai daerah. Madura ini ke sana. Saya setiap makan dengan jamaah, itu pasti ada yang punya aliran macam-macam. Nggak makan gula, nggak makan nasi, nggak makan apa gitu loh. Kalau itu urusan, saya tanya, itu urusan dunia atau sunnah? Kalau urusan dunia terserah, itu kan dunia ya. Ya, badan kamu gitu terserah. Tapi kalau dibilang sunnah, nah ini hati-hati. Dalilnya mana dulu? Ya, ada yang saya nggak makan gula, kenapa? Racun, bikin diabetes. Tidak. Ada, saya pernah ketemu ya. Dia nggak pernah makan gula katanya. Minum kopi nggak mau gula katanya. Bikin rusak kopi. Gitu ya. Pokoknya gula terlarang katanya. Saya aliran. Ini lagi makan sama saya nih. Gula kenapa? Iya bikin racun katanya, itu bikin diabetes, bahaya katanya. Bahkan minum susu pun nggak boleh ada gula katanya. Ini lagi makan nih, kemudian tiba-tiba ada jamaah datang bawa nasi kebuli. Pas dia yang buat nih. Kemudian saya tanya nih,
Kamu yang buat, iya. Itu pas buatnya ada campuran garam sama gula enggak? Iya, namanya bumbu kan garam gula. Berarti kamu nggak boleh makan kebulinya nih. Kan ada gula. Katanya tadi kan untuk bikin ini. Kan itu. Kata itu ya. Iya, jadi intinya begitu aja, Ma. Ini pengen kita buktikan bahwasanya jadi kita sebenarnya fokusnya ke ini aja. Kita fokus ke pola hidup sehat aja, nggak usah terlalu stres mikirin berat badan. Dikit-dikit nimbang, apalagi ada ilmunya tentang yang mempengaruhi berat badannya tadi ya, ada lemak, otot dan air. Apalagi nanti ada namanya same weight different shape. Itu ada lagi ilmunya, ada juga. Jadi ada orang yang dia badannya kurus tapi berat badannya gede. Karena dia dipenuhi massa otot. Jadi ada orang yang dia berat badannya sama, satunya gemuk, satunya badannya stabil, karena ototnya naik. Karena otot lebih berat daripada lemak. Nah, kemudian para jamaah kenapa bisa turun 70 kilo? Ya, turunan. Sekarang alhamdulillah stabil ya. Walaupun sekarang agak naik nih, kebanyakan safar. Kalau udah safar tuh pasti makannya banyak ya. makan duduk gitu ya. Tapi insya Allah nggak usah terlalu dipikir. Apalagi laki-laki ya, nggak usah terlalu dipikir ya. Laki-laki stres berat badannya ini, ya Allah. Kita laki-laki gitu ya, nggak usah kayak perempuan ya. Ya berat badan ini terlalu dipikirin. Yang penting kita olahraga, fokus ke pola hidup sehat aja gitu. Ini laki-laki sampai kalah perempuan ya. Ya pas timbang, astagfirullah naik 3 kilo, 3 hari nggak makan. Kayak perempuan aja ya. Laki-laki gitu loh. Banyak urusan besar laki-laki tuh, urusan dakwah, urusan ini, enggak terlalu inilah. Fokus sama ini kita lagi makan ngobrol santai, saya nggak makan gula, nggak makan nasi. Lagi asik-asik ya. Laki-laki kita ini, insyaallah. Ya. Jangan seperti perempuan, makanya hadisnya naha Rasulullah SAW antarajul illa giban. Laki-laki jangan terlalu sering nyisir, kecuali jarang-jarang. Kayak perempuan ya, dikit-dikit perhatiin badan, perhatiin ini, skincare, gitu. Bahaya ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi turun 70 itu kenapa? Karena kita kembali lagi gitu loh. Jadi momennya adalah setelah vaksin ya. Alhamdulillah dengan izin Allah ditemukan vaksin. Saya vaksin pertama, nah main futsal lagi ya, olahraga lagi. Saya memang hobi ini. Pernah hobi ya main. Ya, dulu pernah main Liga Nasional U15. Tapi nyasar jadi dokter habis itu ya, enggak tahu. Ya, terus olahraga lagi. Nah, jadi setelah vaksin saya olahraga lagi. Bismillah, keluar main lagi sama teman main futsal. Akhirnya mulai aktivitas kembali. Kemudian pembatasan aktivitas mulai dikelonggarkan. Kembali lagi, kemudian kembali ngatur pola makan lagi. Ya, sudah jarang-jarang di lab, sekarang sudah ganti ya, sudah kita lakukan pelatihan, saya melatih ya. Kita latih analis supaya mereka bisa PCR. Jadi kita nggak turun di lapangan kayak kemarin ya, tiap hari datang ke lab. Turun tiap hari pakai hazmat. Ya, kemudian kembali memperbaiki pola tidur, nggak begadang lagi. Dan kembali puasa lagi, intermittent fasting. Ya ini ada ilmunya gitu ya. Jadi kalau saya nggak puasa ya intermittent fasting. Ya, dan yang paling efektif ya intermittent fasting ini. Cuma ada ilmunya ya. Artinya bukan yang tiap hari. Kalau tiap hari mah stres ntar ya. Saya intermittent fastingnya paling itu dari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad itu ya makan-makan lah ya. Olahraga, jalan-jalan. Oke, itu ini paling efektif. Dan yang paling penting adalah itu semua kita jalani dengan normal para jemaah. Kita jadikan pola hidup sehat itu adalah suatu hal yang normal yang kita jalani secara alami, bukan beban. Contoh misalnya, kalau olahraga, saya misalnya seminggu sekali nggak olahraga, ada yang kurang dalam hidup. Sebagaimana kita kan udah ngaji ya, sehari nggak baca Al-Quran aja ada yang kurang hidup ini gitu kan. Sehari aja nggak ngaji, itu ada yang kurang kayaknya nih, ada yang gersang rasanya. Sehari nggak ngaji, entah itu pada subuh, entah pada maghrib, entah pada apa.
Sehari aja kalau sudah ngerasa, pokoknya nggak ngaji sehari itu kayak ada yang kurang, gersang, gelisah pengen ngaji gitu. Nah, jadi kayak kebutuhan. Nah itu maksudnya begitu juga dengan pola hidup sehat tuh, jadikan suatu hal yang kita jalani dengan normal, bukan paksaan. Seperti itu, bukan seperti diet yang dipaksakan, itu kan semua dipaksakan ya. Stres jadinya nggak makan ini, terus tahan diri nggak makan malam, tidur sampai keringat dingin, tidur sampai mimpin coklat, es krim dan sebagainya. Ya kan? Jadi kita normal, jadikan itu biasa gitu loh. Kalau saya pribadi karena hobi olahraga. Ya olahraga. Jadi kebutuhan. Pagi-pagi kalau nggak jogging itu seminggu sekali, kalau nggak jogging juga gimana. Kemudian juga seperti push up, squat, sit wall itu jadi kebutuhan sehari-hari. Mau 5-10 menit. Jadi saya terus terang tiap hari push up. Dan ini ada ilmunya semuanya. Jangan sembarangan gitu ya, pegel sakit ya. Ada ilmunya semuanya. Besok pagi kita sama panitia jalan-jalan, kita sharing-sharing deh. Ada ilmunya semuanya, supaya enak, supaya nyaman, supaya setiap push up kerasa, setiap kita push up kayak kerasa dipijit, enak. Ada ilmunya semuanya. Jadi kebutuhan sehari-hari, push up, squat, sit wall, baik 5-10 menit itu jadi kebutuhan. Kalau nggak push up sehari ada yang kurang, kayak begitu. Dan kita fokus pola hidup sehatnya itulah, bukan fokus dietnya, bukan fokus apanya, atau fokus pengen otot keker, pengen bangun ini dan sebagainya. Itu jadi pola hidup sehat. Karena memang semua itu bikin kita fit, enak, seger. Ya, ada ilmunya. Jadi kita kembali. Demikian juga dengan contohnya misalnya juga dengan puasa. Kalau sehari, dalam sepekan saya usahakan ada puasa. Memang itu kaum muslimin memang begitu ya. Kok kita ini ya, harusnya nggak usah diajarin ini mah. Sudah paham semua, cuma kita aja nggak pernah nerapin gitu ya. Iya kan ya? Nggak usah diajarin lagi nih. Kita sudah ada sunnahnya gitu loh. Terutama kita yang terakhir puasa Ramadan tuh kan, nah ini nggak usah diajarin lagi. Kita ngaji, kita sunnah gitu loh. Jadi sebulan tuh diusahakan ada puasa, sepekan pola hidup kita tuh ada puasa. Kalau nggak puasa gimana gitu ya. Nah seperti itu. Kita usahain. Kalau nggak bisa puasa intermittent fasting. Kan begitu. Kita usahain. Ya. Demikian juga dengan pola tidur ya. Begadang kita hindari. Ya kita kurangi. Cukup tidur, cukup istirahat. Ya, kemudian juga pikiran juga kita, kalau pikiran insya Allah ya teman-teman datang kajian ini kan supaya hatinya tenang, lapang. Ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Nah, jadi semuanya itu kita jalani dengan normal ya. Normal aktivitas. Itu semua kalau kalau tidak dilaksanakan kurang. Kemudian yang jadi pertanyaan paling banyak terutama ibu-ibu dan mbak-mbak, kalau para akhwat olahraganya apa dong gitu ya? Olahraganya apa? Dan pertanyaan yang paling sering keluar dari ibu-ibu, mbak-mbak, ini Pak Dokter atau Pak Ustadz gitu ya. Kalau kita nyapu, ngepel, nyuci ya, ngarit enggak itu ya, ngepel, nyuci, ini gantiin popok anak, apa semua, mandiin anak, olahraga apa enggak? Termasuk olahraga enggak? Nyuci, ngepel, nguli enggak? Olahraga apa enggak? Ya, jawabannya itu bukan olahraga. Tapi kan aktivitas, gerak apa ya. Yang membedakan antara gerak biasa dengan olahraga, yang pertama adalah kalau olahraga itu dengan gerakan yang teratur dan terarah. Ini yang pertama. Yang kedua, olahraga itu menghasilkan hormon endorfin. Ada rasa bahagia ketika melaksanakan. Makanya itu dia olahraga kayak lari pagi, push up, squat,
yang lain. Kalau saya main futsal itu karena senang yang keluar hormon endorfin. Jadi jangan jadi paksaan. Jadikan itu kesenangan, hobi. Yang membedakan antara olahraga dengan ngepel dan sebagainya itu olahraga mengeluarkan hormon endorfin yang bikin kita senang. Sedangkan kalau nyapu ngemel itu kan sambil ngomel-ngomel kan jadi ya. Jadi itu bukan olahraga namanya. Makanya kalau saya main futsal 2 jam insya Allah masih kuat. Lari-lari sana sini. Tapi nemenin istri belanja, waduh nggak kuat saya. Muter-muterin mall itu, muter-muter terus. Padahal lebih capek main bola, lari sekian kilo, nemenin belanja itu, waduh, gak kuat, stres. Makanya begitu teman, yang paling pertama dilihat lu tempat duduk. Wah, alhamdulillah ada tempat duduk, ya duduk dulu. Kan, gitu. Sebaiknya ibu-ibu sama diajak nge-mall gitu kan ya, wah semangat dia. Bahkan tangan kanan gendong bayi, tahun ini milih-milih, nggak pegel ini nih. Karena senang gitu, hormat ya senang. Kuat ini tangan kirinya gendong bayi ya, ini milih-milih kan ya. Milih-milih gitu ya. Kuat dia gendong dia karena hormon endorfin keluar. Ya, milih-milih gitu kan ya. Ya, cuma laki-laki stres, capek sama satu lagi lihat harga. Makanya, "Bang, nih bagus gak?" Bukan modelnya, harganya dulu. Oh iya. Ya kalau harganya mahal nggak bagus kan gitu ya. Oke, jadi itu semuanya normal dan ini semua ajaran Islam sebenarnya secara umum, pola hidup sehat. Ya ibu-ibu tadi ya olahraganya apa ya olahraga? Tadi kan ngepel apa itu bukan olahraga ya. Olahraganya apa? Olahraganya ibu-ibu tuh paling bagus senam gitu. Senam. Jadi saya pernah dulu waktu di Jogja ya istri saya sampai datangkan trainer senam profesional ke rumah. Saya datangkan ke rumah. Dimodalin istri, dibayarin. Ya, jadi jangan tuntut pengen kurus, pengen apa, nggak dimodalin istri ya, kasihan juga ya. Ya, pengen istri bagus, kurus apa nggak dimodalin. Ya, saya sampai datangkan trainer senam akhwat khusus ke rumah, private istri senam datangkan, dan hasilnya kurus, turun istri. Cuma setelah melahirkan naik lagi ya, biasa itu mah biasa itu. Biasa setelah lahirin sih naik lagi, tapi sempat. Jadi gitu caranya, olahraga bukan makan, bukan apa disuruh ini, turun, datangkan, saya bayar kita. Makanya kalau istri ya suami care, skin care, rekening care, dukung dong. Iya, jangan pengen cantik aja, pengen cantik, pengen kurus nggak dimodalin. Ya, pengen istri cantik, pengen ini itu dimodalin ya. Pengen istri cantik, pas tahu harga lipstik mahal-mahal, "Dek, aku cinta kamu apa adanya." Masya Allah. Allah. Modalin ya. Oke, jadi itu ya olahraganya ahwat-ahwat. Jadi olahraganya bisa senam atau bisa kumpulin teman-teman para ahwat, ngumpul di rumah siapa, senam bareng, datangin. Yang penting datangkan profesional ahli yang bimbing. Jangan coba-coba sendiri. Ada ilmunya semuanya seperti itu. Biar lebih efektif dan tidak ada cedera seperti itu ya. Oke, para jamaah sekalian, sepertinya kita sudah masuk 15 menit terakhir. Tadi pesan dari panitia 15 menit terakhir kita ini ya. Ini masih banyak nih slide-nya nih. Waduh, kapan-kapan deh kita bahas ya. Banyak banget ya. Pola hidup sehat banyak ya. Ini juga saya tambahin dalil-dalilnya. Ya. Nah, ini nih paling penting ya. Para jamaah sekalian, ini saya tekankan ya. Sejak dulu orang kurus tuh mindsetnya apa? Olahraga gitu ya. Ingat. Jadi kalau cuma karena muncul berbagai macam program diet, maka tiba-tiba fokusnya kepada makanan. Nah, makanya tuh ada seorang anak beritanya viral nasional, itu anaknya ini kalau tidak salah namanya Arya, dia kegemukan ya. Gemukan, nah kemudian dibimbing, solusinya apa? Olahraga, dibimbing oleh profesional atlet nasional Ade Rai, bukan Ade Rai Hanul ya. Ya, dibimbing jadi kurus.
Jadi apa kalau mau kurus apa? Olahraga. Coba bayangkan gemuk di situ tiba-tiba, kamu jangan makan nasi, jangan makan ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nanti. Ya, olahraga gitu. Semua ada ilmunya ya. Kalaupun seandainya nggak makan nasi, jangan bilang jangan makan tepung ya, diganti sumbernya karbonya yang lain. Bisa. Dan masih makan nasi kok gitu ya. Banyak tuh. Ini kapan-kapan kita bahas deh. Nih orang Indonesia urutan pertama malas jalan kaki sedunia. Itu sedunia nih. Indonesia peringkat pertama. Memang Indonesia banyak peringkat pertamanya Indonesia. Indonesia. Ya terlepas dari cuaca kan sebagian bilang kan iyalah enak di Eropa, suhunya dingin. Kalau saya di Eropa jalan terus ya bukan alasan sebenarnya. Kita kan subuh-subuh ada ya di ini ada ya salat pas kita ke masjid aja jalan kan bisa kan sesuai dengan sunnah, setiap langkah mendapatkan pahala, langkahnya lagi dihapuskan dosa gitu seperti itu. Oke, banyak nih Masya Allah pembahasan ya. Ini sampai ada pertanyaan, hukum menjadi penjual gorengan, penjual gula pasir, apakah menzulimi orang lain? Nah ini sampai ada pertanyaan kayak gini ya. Apakah menjual makanan menzalimi orang lain? Bagaimana nasib yang jual kelontongan, gula pasir, nasi uduk, nasi kuning, nasi padang? Ini sampai nggak tahu ini dari mana ini ya. Ya pokoknya gitu. Pokoknya ada diet yang bilang semuanya bahaya gitu. Gula pasir, gula apa bahaya. Jadi kalau kita jual, kita menzalimi orang lain. Jual gorengan. Sampai ada pertanyaan, saya penjual gorengan Ustadz, apakah saya harus hijrah jual buah-buahan? Pertanyaan masuk ke saya. Saya takut menzulimi orang lain karena jual gorengan. Ini dari mana ini kayak begini-begini ajarannya? Aliran dari mana ini? Nggak ada kayak begitu. Hukum asal makanan sunnah, halal, thayyibah. Dan tafsir thayyibah itu tadi saya sebutkan Syekh Sa'di, bukan nggak pakai pengawet, bukan nggak pakai gorengan, bukan, itu nggak benar. Nggak ada tafsir kayak begitu. Oke, banyak ya. Apalagi nih? Ini tentang, nah ini juga ilmu ini makanya semuanya ada ilmunya ya. Belajar tuh ya. Nah, ada ini kegemukan obes ya. Nah ini ada indeks massa tubuh dan sebagainya. Jangan percaya dengan massa tubuh karena ada istilah namanya same weight different shape. Jadi ada orang berat badannya sama tapi bentuknya beda. Jadi sama berat badannya beda. Yang satu keberatan lemak, satu beratan otot. Jadi sama, berat badannya sama. Ini tipe-tipe gemuk. Ini ada ilmunya semua, kita belajar ya. Nah ini apa namanya lemak sama otot. Jadi ada orang setelah diet berat badannya tetap ya. Makanya kalau ada orang diet kok nggak turun-turun. Ada orang diet ya, disuruh olahraga apa semua, pas nimbang kok nggak turun-turun ya. Jangan sedih dulu karena lemak turun, massa otot naik. Nah kenapa? Karena ini ada gambar nih 2 kilo 2 kilo lemak sama otot segini nih, 1:7, 1:5 ya. Makanya ada orang ikut kelas diet beneran, dibimbing sama ahlinya, olahraga, disuruh push up, disuruh ini, dia tiba-tiba dia ngeluh, gimana sih sudah sebulan kok nggak turun-turun. Lah ya ini kan nggak salah karena massa otot turun, massa lemak turun, massa otot naik gitu loh ya. Cuma dia nggak sadar. Dulu pas naik tangga ngos-ngosan, sekarang naik tangga udah nggak ngos-ngosan ya, kan itu udah bagus tuh. Ini semuanya ada ilmunya. Daripada yang 5 hari 2 kilo turun, air yang turun. Jadi yang bikin turun lemak, makanya think fat loss not weight loss. Hati-hati, ini ada ilmunya. Yang kita pikirkan fat loss bukan weight loss. Karena kalau weight loss yaitu air juga turun. Air juga turun. Fat loss bukan weight loss. Ya, ini juga sama olahraga, kurus-kurus. Ya, oke deh, banyak ilmunya deh. Kapan-kapan kita lanjutin ya. Nanti nggak sempat tanya jawab. Soalnya tinggal 5 menit lagi nih. Oke ya, mungkin selanjutnya kita dengan tanya jawab. Nah, ini yang paling penting terakhir deh. Kok penting semua nih ya? Kok penting semua? Nah, salah satu tujuan kita supaya sehat, supaya kita bisa sholat dengan sempurna. Nah ini tujuan kita juga. Jadi niatkan tuh ibadah tuh ini kayak gitu. Karena ini mohon maaf ya, bukan nyinggung ya.
Kadang-kadang kalau orang kegemukan tidak bisa duduk tawaru dengan sempurna. Ya tidak? Ya, makanya kadang-kadang kalau orang sudah nggak bisa tawaru dengan sempurna harus dietnya. Patokannya itu. Ya, soalnya keganjil sama pipi bawah. Ini ada pipi bawah ya. Pipi atas, pipi bawah. Pas tawaru keganjil sama pipi bawah. Nah, berarti kan sholatnya nggak sempurna. Harusnya sedihnya di situ. Sedihnya di mana? Nggak bisa sholat dengan sempurna. Gerakan sholat tidak sempurna. Ya, seperti itu. Bahkan saya tampilkan fatwa ulama tentang bagaimana hukumnya tidak bisa tawaru sempurna karena gumu likaunihi dokhmal jism. Ya, wa idza lam yastati al-musalli ayyadisa muftarishan likaunihi dokhmal jism. Nah, itu kan ada fatwanya sampai kayak gitu. Ya. Nah, ini seperti itu. Oke, nggak usah dilanjutin lagi, ntar penting semua, ntar ya. Kita tanya jawab deh, oke. Baik para jamaah sekalian, kita tanya jawab langsung atau langsung ini atau oke, ya. Baik, kita ada pakai kertas saja ya. Oke. Oh, nanya langsung bisa? Oh iya, oke. Yang tanya langsung bisa katanya. Ada pertanyaan bagaimana menjalankan pola hidup, pola makan sehat sementara kita punya alergi makanan. Jadi pola hidup sehat tapi ada alergi makanan. Ya udah, kalau alergi makanan memang satu-satunya cara pertama ya dihindari. Alergi terasi, dihindari terasi. Tapi sampai sekarang saya belum pernah alergi nasi, belum pernah ya. Alergi terasi, alergi udang, alergi mungkin ayam, alergi seafood ya, mungkin ya. Ya memang yang namanya alergi ya udah kita hindari berarti. Ya, kita hindari. Memang itu sudah menjadi rekaman dari sistem imun tubuh. Proses dari imun tubuhnya ya. Ya, atau mungkin ada namanya teknik desensitivisasi, yaitu menurunkan sensitivitas. Contohnya misalnya ada orang alergi telur, nanti dengan bimbingan ahli bisa dikurangi sensitivitasnya. Ya, caranya dengan dipaparkan perlahan-lahan. Misalnya alergi telur ya, dikasih telur sedikit, dikasih sedikit lagi, dikasih sedikit bersama dengan bimbingan dan dengan obat nanti juga ya, itu ada. Jadi kembali ke ahlinya. Dan setahu saya alergi makanan tuh nggak sampai alergi semua. Kamu alergi apa aja? Alergi padang, alergi es krim, alergi coklat, nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada ya. Alergi nggak ada. Insya Allah alergi cuma makan makanan tertentu dan terbatas ya, nggak sampai menghalangi pola hidup sehat. Ya apalagi kalau kita bicara makanan, saya punya pembahasan tentang kita disunahkan makan sesuai kebiasaan kaumnya. Kita disunahkan makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ini pembahasannya panjang. Ringkasnya itu aja. Kita disunahkan makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Itu dari sunahnya begitu. Kalau kita biasa makan nasi, makan nasi. Biasa makan apa, makan sesuai kebiasaan kaumnya. Itu sunnah. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa, masih bisa insya Allah. Ya, bagaimana dengan menurunkan berat badan dengan cara memotong usus besar? Ya, memotong usus. Ya. Bukan usus kayaknya ya, yang dipotong lambung. Kayaknya ada istilahnya. Ya. Jadi yang setahu saya yang dipotong, yang dikurangin itu adalah lambung ya, ada namanya gastrektomi. Jadi lambungnya itu dioperasi, jadi dikecilkan lambungnya. Jadi memang ada namanya diet ya, itu lambungnya itu dipotong, dikurangin. Ya, dikurangin, dan memang efektif, dan ini ada indikasinya, bukan untuk diet. Dan memang bisa bikin kurus. Jadi lambungnya itu dioperasi, dipotong. Jadi dia hanya bisa menampung mungkin setengahnya.
Efeknya orang tersebut makan sedikit langsung kenyang karena lambungnya kecil, udah dipotong. Sebagian dikecilkan lambungnya. Ya, gastrektomi dipotong. Ya, tapi kelemahannya dia cuma makan sedikit, kalau kebanyakan muntah karena udah kecil. Dan itu efektif untuk nurunin berat badan. Ya, bagaimana dalam Islam hukumnya? Enggak boleh. Enggak boleh ya, karena pertama itu merubah ciptaan Allah. Enggak boleh merubah ciptaan Allah. Fala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Dan mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Ya, untuk operasi, dan apalagi operasi adalah tindakan invasif. Ini merubah ciptaan Allah, itu tidak boleh ya. Jadi enggak boleh diet dengan dan ini sepertinya setahu saya di negara-negara Timur Tengah dan di Barat itu lagi ngetren, karena sana banyak yang gemuk-gemuk. Mereka potong kurus memang kurus, tapi efeknya nyiksa, makan sedikit nggak bisa banyak, ntar kebanyakan muntah. Jadi nggak boleh, hukumnya haram seperti itu. Dan kalau secara medis setahu saya itu adalah teknik pengobatan, bukan untuk diet. Diet itu bukan obat. Menurunkan berat badan bukan mengobati. Setahu saya itu teknik untuk mengobati, bukan untuk diet. Jadi secara medis pun tidak sesuai dengan indikasinya. Ini udah ya. Ini saya nggak tahu jawabannya, nanti tanya. Minuman kekinian seperti soju zero alkohol, Irish coffee, hanya perisa iris, apakah boleh? Saya nggak tahu ya ini, nanti tanya ahlinya aja. Apa benar nggak zero alkohol tuh benar-benar zero alkohol, atau cuma permainan aja ya? Ini tanya ahlinya, saya nggak paham. Tanya. Ya, hasil pemeriksaan gula 200,03. Ini enggak tinggi-tinggi amat. Asam urat 85, agak tinggi lah. Kolesterol 232, enggak tinggi-tinggi amat. Ya, ini masih sehat-sehat kok ya. Ya. Saya ibu berumur 57 tahun. Apa yang saya harus lakukan menormalkan kondisi tubuh? Ini pemeriksaannya masih belum parah-parah banget ya. Masih sehat lah, belum terlalu ini. Kalau seperti ini enggak usah pakai obat. Pola hidup aja, ya, olahraga teratur, ya, kemudian makan dikontrol, cari ilmunya ya, mana makanan yang tinggi gizi rendah kalori, ya, dan ini enggak semua enggak tinggi, tinggal pola hidup sehat aja, insya Allah bisa. Dan betapa banyak pengobatan-pengobatan yang penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, itu pengobatan utamanya pola hidup. Pola hidup, sedangkan obat diabetes, obat tensi itu bukan menyembuhkan, hanya mengontrol. Jadi obat diabetes, obat tensi itu tidak menyembuhkan, hanya mengontrol saja. Tetap saja pengobatannya ngatur pola hidup. Hanya saja kebanyakan orang datang ke dokter udah pada naik semua. Ya gimana nggak dikasih obat? Itu ya. Nggak dikasih obat. Gimana sih dokter nih ngasih obat terus lain? Gimana tensi naik? Nanti 180, tensi tinggi, pecah pembuluh darah, stroke ntar. Ya, kalau memang dia bisa ngontrol darah, ngontrol tekanan darah, ngontrol tensi, ngontrol gula dengan ngatur pola hidup yang sehat, datang ke dokter diperiksa, nggak kita kasih obat. Nggak perlu kita kasih obat. Cukup atur pola hidup aja. Jadi sebenarnya kita pun dalam kedokteran, dokter itu pengobatan tuh, obat tuh jalan terakhir. Kalau nggak bisa lagi, kalau nggak bisa, ya tetap pola hidup sehat. Itu prinsip utama kedokteran. Makanya tidak benar misalnya dokter tuh dikit-dikit kasih obat, enggak. Karena memang begitu, ada indikasi dikasih, kalau enggak gimana? Kan gitu. Datang tensi 180 loh. Kalau nggak dikasih obat turun tensi, ntar meletus gimana? Kan gitu ya. Lagi ngomong-ngomong terus meletus, mati mendadak. Ya, lagi joget-joget di atas panggung terus mati, meletus. Kan gitu. Ya. Oke, mungkin yang terakhir. Tutup ya. Baik para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita, sharing kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan pola hidup sehat, kita melaksanakan sunnah,
menjaga pola hidup sehat ya dengan bimbingan dari sunnah ya. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan kita semua, bisa maksimal melakukan ibadah dan bisa maksimal melakukan kebaikan-kebaikan, menolong sesama, melakukan kegiatan sosial dan sebagainya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.